warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Vena Melinda Channel. Oh ya, sebelumnya aku pengen berterima kasih buat semuanya yang udah like, share, comment, and subscribe. Jadi alhamdulillah banget, belum 1 bulan tapi sudah 13.000 subscriber. Aduh, bahagia banget, gak nyangka ya, karena aku pengen bikin vlog ini bener-bener ingin sharing sebagai ibu rumah tangga, sebagai perempuan yang pernah punya pekerjaan yang macem-macem, dan sekarang aku alhamdulillah bisa menjadi ibu rumah tangga kembali. Setelah COVID ini hampir 2,5 bulan aku nggak pergi kemana-mana, bener-bener hanya masak, ngurusin anak-anak Atala dan Fania. Kebetulan kalau Ferel kan memang rumahnya udah sendiri ya, udah di rumahnya dia sendiri, dan kayaknya alhamdulillah Ferel ini sibuk banget. Jadi aku masih sabar menanti kapan anakku yang pertama itu punya waktu untuk berbuka puasa, kemudian sholat taraweh bareng sama aku, sama Atala, dan juga sama Fania. Jadi hari ini hari ke-18, aku pengen banget untuk cerita-cerita Q&A sama Atala Noval. Nah, dia sekarang masih ada di luar, jadi aku mau panggil dulu. Ini sengaja aku di kamarnya Atala supaya nggak lama ya guys ya. Atala, ini kamar Atala berantakan guys, seperti biasa kamarnya anak cowok tuh. Welcome to my kos-kosan. Welcome to my kos-kosan. Ini ibu kos yang nggak pernah ini narik uang kos tuh. Inilah guys kos-kosan saya, jadi sepetak. Ya makanya doain dong biar kita bisa tinggal di townhouse. Jadi kamarnya Atala, alhamdulillah ya Allah. kamarnya Atala besar. Nanti mau segede apa? Alhamdulillah, bersyukur ya, penting ada AC ruangannya. Ada tempat kulkas. Ayo dong Atala, duduk dong. Mama capek nih kalau modelnya setengah duduk setengah tidur gini. Ayo dong Dek. Atala. Ini kayak Fania nih. Tuh Fania juga tidur di kamarku. Nah kalau Atala tidurnya di kamarnya dia sendiri. Dia minta tempat tidur yang lebih gede, iyalah. Enggak, udah cukup. Karena katanya jatuh terus. Masa kayak bayi? Ya, ini tuh emang jadi buat satu badan ini tempat tidurnya, satu badan pas. Ya gimana? Soalnya kamarnya mungil banget. Jadi guys, gue dari umur Berapa? nggak tahu, nggak diganti-ganti tempat tidurnya, dari badan kecil sampai sepanjang ini juga bakal ini terus ke. Ini gimana nih, capek nih pegang kameranya gini lah. Duduk dong lah, jangan gitu dong lah. Oke, thank you ya udah nonton. Apa? Jangan lupa nonton Sans Vlog. Oh iya katanya Sunstop. Jangan lupa nonton Sunstop juga, itu konsep baru di mana kita Jadi nggak santai lagi. Santai juga ngobrol ya. Jadi kan tapi kan gara-gara COVID kita nggak bisa bikin vlog, jadi bikinnya Sunstop. Ini sempit banget nih, mama yang jatuh deh lah. Sempit kan tempat tidurnya tuh. Tuh, ini dia pas nih. Jadi gimana Atala? Bagus nggak mama begini penampilannya? Bagus banget lah. Iya. Seneng apa biasa aja? Seneng banget. Terus kok nggak ada komen dari kemarin? Kenapa? Iya kan mama berubah penampilannya, Iya, kok nggak tapi ada komen? kan mama belum fix. Mama suka lepas, tutup, buka tutup gitu. Jadi kapan fixnya gitu. Kata siapa? Ya enggak, maksudnya aku bakal kaget tuh kalau emang beneran kayak gini penampilannya, bukan cuma untuk sehari gitu. Loh kan mama belum keluar rumah. Kalau udah keluar rumah, kalau kayak gini kan berarti udah fix dong. Kan belum keluar dari Berarti mama ada kemarin. pengen kayak gini penampilannya gitu. Nah itu yang sekarang mama tanya sama Atala, gimana, bagus apa enggak? Bagus lah. Iya. Terus kesan-kesannya Atala nggak nanya sama mama? Tanya apa? Iya, kenapa penampilan mama berubah? Ya, Masa mama nanya sama diri sendiri? Orang udah dipancing nggak kepancing guys. Dia udah ngantuk guys, Enggak, bukan kekenyangan. kayak gitu. Tapi Apa? maksudnya ya pasti kan itu udah ada yang gerakin sendiri. Pasti aku udah tahu jawabannya gitu. Siapa? Ya Allah mungkin kan. Iya, Waktu pastilah. lagi sholat, terus nanti ada jawaban kan di doa-doanya. Terus Ah, jadi gitulah pasti. terus? Ya udah bagus. Terus jadi Atala gimana sekarang rencananya Ramadan ini?
rencananya ya Kan kita kan ini sampai bulan apa nih lah? katanya Juni lah paling lama. Kata siapa itu? Kata orang. Kan beda-beda. Ya, semoga cepat kelar aja deh, Iya. soalnya Kamu aku jadi kangen. kuliah nggak sih sebenarnya akhirnya? Coba Jadi banyak yang lah, nanya nih. Kuliah tuh harus. Di Indonesia berarti ya, Iya, karena kayak COVID nggak ya. jadi nih gara-gara COVID. Ah. Dan setelah aku pikir-pikir kayak mending di Indonesia dulu nemenin mama. Alhamdulillah. Kalau di luar negeri kan aku kasihan juga kan Fania. Nanti aku kalau di luar negeri tuh nggak bisa ngeliat Fania bertumbuh juga. Nanti dia lupa kakaknya kan kalau emang nggak ketemu gitu. Jadi kayaknya mending Alhamdulillah. S1-nya tuh di Indonesia dulu sambil bikin video terus berkarya juga di sini. Jadi ya biar dapat dua-duanya. Jadi mau ambil apa kalau di sini? Ya, Business lifestyle lagi. ya paling Atau? antara bisnis Uh-uh. atau manajemen antara dua gitu. Terus Soalnya kan habis aku itu? kalau bisnis tuh aku pengen kembangin dengan resource yang aku punya sekarang gitu. Terus habis itu baru keluar Insya tahun Allah. berapa? 2 tahun gitu di sini. Ya pokoknya pas sudah ada inilah ada kesempatan lagi. Emang kamu mau beli apa kok? Kayaknya lagi pengen cari uang banyak tuh mau beli apa? Kan udah ada mobil. Masa Tapi, mobil lagi? Jadi mobil aku kan yang itu cuma 2 pintu itu dan aku tuh mobil Terus kesayangan. PSBB nggak bisa dipakai? Iya PSBB itu nggak bisa juga jadi kan Eh, ya apa ya aku pengen nyari mobil tuh yang untuk harian Operasional. soalnya kan mobil ini tuh juga aku sayang banget jadi gimana ya kalau pakai di jalan-jalan yang nggak bagus tuh pusing juga apalagi rendah banget gak bisa ke Indomaret kemana jadi harus mikir-mikir kalau pakai mobil ini kan kalau aku punya mobil operasional tuh jadi lebih bebas gitu tapi ya kan nggak mau ngebebanin mama. Terus jadi habis beli mobil nggak pernah ini kepikir beli aset apa Ya, gitu. harus Di Bali tapi- aja lah. Jadi di Bali kamu bisa bisnis malahan tanah di Bali kan lebih bagus nanti. Justru aku tuh Habis pengen COVID. bisnisnya itu sewa mobil sih Di Bali, di bukan? Indonesia di Jakarta. Jadi aku tuh waktu itu sempat mobilnya yang sport dipakai buat sinetron. Oh, Kakak. maksudnya kalau punya mobil terus disewa-sewain untuk syuting. Mau bisnis gitu sih. Jadi emang kalau ada duit mau Jadi mobilnya mesti yang aneh-aneh dong, nggak mesti juga yang sih kadang sport. enggak. Kalau kita mobil biasa kita bagusin juga pasti banyak yang interest sih untuk pakai gitu. Jadi aku kan suka modif mobil juga, udah hobi kan mobil dari dulu jadi ya. Dari kecil guys, Iya, jadi aku bakal for your lakuin apa yang aku suka information, aja. waktu Atala masih kecil Sofania, kalau dimandiin di dalam baknya tuh ada mobil-mobilnya 30 biji. Jadi banyakan mobilnya ketimbang busa sabunnya guys. Itulah Atala dari kecil tuh. Wih, jadi dia tuh emang doyan apa ya, koleksi mobil. Waktu kecil mobil-mobilan, sekarang mobil beneran gitu. Jadi ya inilah mau kerja keras untuk Oh. iya dapetin apa yang aku mau gitu. Amin. Kita kan mimpi gratis kan bermimpi, Amin. tapi ya emang harus ada effortnya juga. Gitu. Amin. Terus habis beli mobil, beli apa lagi? Kan udah 2, masa beli mobil lagi? Ya Ya enggak lah. dong. Aku Nah. habis beli mobil paling untuk operasional ya pengen fokus beli. Kok kameranya aneh banget sih melayang-melayang kayak hantu. Habis capek kan? Kalau gini kan gemeter dong. Habis kamu. Gini. Nah, tuh mama juga duduk deh. Nah, Ya, yang muda pegang dong gantian. ini kan bukan ke. Oh, nggak mau rugi. Tuh kalau gini gelap nih. Ya gimana? Nah, dah. Ini nih mah. Oke. Dah. Kenapa mesti nyamping gini sih? Ya, soalnya kan terang. Kalau kayak gini backlight. Ya, oke, terus Ya udah intinya kalau udah kesampaian beli mobil lagi ya Baru paling beli mau beli rumah. rumah gitu kan soalnya masih muda kan masih pengen. rumahnya sebelahan rumah mama ya. Kalau kita townhouse dapet, insya Allah kita sebelahan ya rumahnya ya. Hmm.
Sebenarnya aku udah ngomong sama kakak juga sih dulu, tapi ya pengen beli rumah dia yang sekarang gitu. Aku cicil lah harga keluarga gitu. Tapi dia udah setuju kan, dia kan ada rumah. Dia kan udah pengen bikin rumah di Sentul juga kan. Ya enggak lah, mendingan rumah yang baru aja kan banyak. Mendingan beli rumah baru. Kalau itu kan biar buat kakak aja. Tapi katanya kakak udah pengen ini sih bantu ya. Tapi ya lihat aja lah ke depannya gimana. Terus udah gitu rencananya habis itu kuliah di luar negeri. Iya. Kalau kuliah di luar negeri mobilnya diikutin, di packing juga mobilnya. Enggak lah. Terus mobilnya buat siapa? Buat mama? Enggak. Oh, jadi kalau mobil itu turun loh harganya. Iya makanya. Iya, kalau kamu beli kemahalan nanti kamu rugi ada. Nah, makanya kan yang operasional itu yang nggak mahal-mahal banget lah. Hah? Nggak mahal-mahal banget, standar aja. Terus kapan ini? Berzakatnya kapan? Kan ada lah waktu. Ada. Nanti, iya. Nah, terus nanti bulan ini puasa atalah, jadi sampai lebaran apa aja nih? Hanya bikin vlog. Ya paling Nggak bukan daftar vlog kuliah sih. online. Bukan vlog sih, kayak sunstock sih jatuhnya. Jadi aku bakal ngundang beberapa tamu-tamu yang punya prestasi atau lagi viral sekarang, dan ngebahas aja Q&A dari netizen gitu aja. Kan kamu tahu kemarin ada orang tuh yang vlogger dari Ferdian Bandung. Menurut kamu gimana itu? Ya menurut aku ya, Kalau kita sebagai vlogger tuh kita mesti yang bener-bener isinya positif atau harus nyeleneh sedikit? ya Gimana sebenarnya prinsip bikin kamu? konten kan emang bebas. Tapi ya menurut aku ya ada batasannya juga gitu, sama kalau mau viral ya kita harus Kreatifnya yang positif. kayak jangan menjatuhkan satu pihak sih untuk viral sih, menurut aku gitu aja sih. Nah, kamu sebagai anak muda, menurut kamu kenapa kok bisa senekat itu dia? Soalnya kan Apa kehabisan ide? Apa? ya soalnya kan ya banyak banget orang yang mau viral kan sekarang kan, dan mereka bakal ngelakuin apapun untuk bisa viral tanpa melihat konsekuensinya gitu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang Kan sebenarnya kan harus tahu ada undang-undang ITE. ya mungkin itu ya kan? itu lack of educationnya mungkin di sana, Iya. jadi nggak tahu gitu loh. Dia mikirnya oh nggak apa-apa nih kalau gua bikin prank kayak gini, soalnya kan mungkin kan polisi nggak bakal ngeliat lah, ya kan. Dia mungkin mikirnya gitu awalnya, tapi tiba-tiba viral videonya terus Kan dilaporin emang. iya kayak gitu. Oh, jadi menurut kamu tetap kamu sebagai anak muda, kalau kita mau kreatif tetap harus di koridor yang positif ya. Nah, terus menurut Atala apa yang berbeda Ramadan kali ini? Kan kita benar-benar quality time itu. Dulu boro-boro begini nih. Dulu yang ada pacaran. Intinya lebih ini sih, sekarang tuh self reflect ya lebih banyak. Kita bisa tahu kekurangan kita lebih banyak sama kelebihan kita gitu. Kita bisa lebih tahu diri kita lah. Mengenal diri kita ya. Mengenal diri kita. Kira-kira gimana Atala setelah lockdown? Kan kamu hampir 2 minggu nih di rumah. Biasanya kan hilang, tidak ada lagi. Ya, terusnya jadi kayak bisa lebih kreatif lah dari rumah kan. Terus juga bisa Contohnya ngedit lebih sendiri? sehat. Bisa lebih sehat juga, olahraga gitu kan. Kayak lebih sering olahraga sih sekarang. Terus makannya juga lebih sehat gitu. Jadi banyak me time-nya sih sekarang. Kamu nggak ngedit sendiri karena banyak waktu? Nggak? Ngedit lah kadang ngedit, kadang pakai editor, tergantung videonya sih. Kalau videonya aku suka dan apa ya, aku niat pasti aku edit sendiri. Soalnya beberapa dari vlog aku tuh aku edit sendiri gitu. Jadi gimana tipsnya kok bisa sampai 750.000 subscriber padahal males ya? Sementara mama yang rajin. Kira-kira Jadi apa aku- bedanya vlogger muda sama vlogger mak-mak kayak mama menurut kamu? Jadi ya kuncinya sih menurut aku 3 ya, kerja Apa? keras. Mama juga kerja keras Kerja sih, mama keras, coba tuh kerja terus keras support dipegang dari sendiri. fans juga, dari Oh, karena kamu banyak subscribers. ininya ya, Terus juga fans club ya. keberuntungan sih, jadi 3 hal itu sih. Nggak apa, karena kalau anak muda tuh banyak fans clubnya ya, jadi begitu dia upload udah pasti di subscribe gitu sama fans clubnya. Nggak tahu juga sih, aku nggak ngerasa fans aku banyak juga sih, tapi ya aku nggak pernah nyebut fans ya, aku supporter sih kayak. Supporter. Iya, yang nge-support video gitu kan. Soalnya kan kadang aku interaksi juga sama mereka gitu. Jadi Q&A itu. jadi kan dengan Q&A kita bisa interaksi dengan followers kita ya kan. Jadi mereka bisa ngasih tahu opini mereka juga atau pertanyaan gitu. Jadi bisa lebih deket aja gitu. Itu aja.
Jadi target kamu sekarang untuk ini vlog, Sans vlog sama Sans stop. Sunstop. Oh, Sans talk. Oh, talk. Oh, itu V-talk itu feral talk ya. Beda. Oh, ini kenapa sih Sans namanya? Soalnya nggak tahu dari SMA tuh orang-orang tuh selalu nyebut aku tuh julukannya itu orang santai gitu loh, sans banget gitu. Jadi mau situasi apapun tuh tetap cool, tetap santai gitu. Soalnya prosesnya emang bener sih, kita tuh harus kontrol semuanya emosi kita gitu loh, buat lebih sukses gitu. Santai itu juga menurut aku bisa mencairkan suasana, terus bisa bikin orang lebih nyaman juga dengan kita santai gitu. Jadi banyak gunanya, bukan berarti santai itu bukan berarti males. Iya, pasti orang mikirnya santai kan yang males. Santai itu juga ada tuh yang orangnya chill gitu. Maksud aku tuh yang lebih ke arah chill gitu. Jadi lebih santai ke orang-orang gitu. Santai tapi serius gitu. Enggak juga sih. Terus by the way, gimana Atala sekarang? Gimana apa ya? Statusnya? Hah? Jomblo apa double? Maksudnya apa sih? Punya pacar apa nggak punya pacar? Kalau mama kan jomblo, Atala gimana? Nggak tahu. Banyak yang nanya sama mama. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Kok nggak tahu gitu? Ada sih orang nggak tahu. Nggak apa-apa. Ya, Kenapa kamu? Aku tuh males banyak ngomong nanti biar orang yang menilai sendiri gimana. Jadi no comment. No comment. Jadi Atala pengen jadi apa? Kan sekarang umur sudah 21 tahun. Berarti kan harus kuliah, mengejar kan? Kamu kan udah 3 tahun nggak kuliah ya? 2. Oh, bukannya 3 tahun? 2, kan aku lulus 2018. Iya kan kamu lulus 18, 3 tahun dong Atala. Iya. Sekarang tuh 2020 mah. Iya, kan 18. 2020 kurang 18 berapa? Loh bukan, maksud mama, tapi kan tahun ketiga dong, 21 kan nanti September. Kan 18 tahun, kamu kan 3 tahun yang lalu. Sekarang kan 21 kan? Belum sih, Agustus. Iya, intinya kan kalau sampai September udah 21, tahun ajaran kan Juli. Berarti kamu harus cepat mengejar nih, iya kan? Iya, tapi maksudnya gimana ya, aku tuh mau ngambil kesempatan yang ada buat aku. Soalnya banyak banget temen-temen aku tuh ya, contohnya aku nggak, ya maksudnya mereka tuh masih hidup tuh dengan tergantung orang tua gitu loh. Dan aku pengen beda aja dengan kesempatan yang aku punya. Aku pengen nge-proof ke semua orang kalau walaupun aku udah nggak kuliah 3 tahun, aku bisa bisa punya barang-barang yang aku impikan dari berapa tahun yang lalu gitu. Mungkin orang yang lulus kuliah jadi karyawan tuh belum tentu bisa meng-achieve itu dengan waktu yang singkat gitu. Jadi aku lebih ke ngambil kesempatan aja sih, kayak kesempatan yang ada kita manfaatin dulu aja. Soalnya kan aku rasa kan kuliah tuh bisa umur berapa aja kan. Tapi emang jangan ketuaan juga. Tapi iya, maksud aku kayak gitu. Jadi contoh mama suruh ambil S2 sekarang, aduh kayaknya banyak banget pikirannya. Jadi kayak gitu sih guys, kalau menurut aku sih ya kalau kita punya kesempatan ya kalau itu bagus buat kita sih ya coba aja, tapi harus 100% ya kita ngambil kesempatan itu gitu. Kan sebenarnya itu risk banget sih dulu. Aku mikir kan kuliah atau enggak nih, pas awal lulus SMA 2018 aku mikir kan kayak kalau kuliah sih ya pasti aman-aman aja ya kan, kayak ini lagi student lagi gitu kan. Tapi kan aku banyak banget experience yang aku dapat di lapangan selama 2 tahun ini, mulai dari main sinetron terus ketemu banyak orang. Jadi gimana ya, cara pemikiran kita tuh jadi berbeda juga gitu loh. Dan karena aku langsung kerja ya. Iya, jadi kita pengalaman itu banyak juga sih di luar sekolah ya kan. Kalau sekolah kan secara formal, ini kan informal kan. Jadi banyak juga kayak pelajaran yang aku dapat gitu loh dari sini. Jadi aku nggak pernah nge-regret apapun keputusan yang aku buat sih. Kayak gitu. Apa karena kamu ikut kakak, pengen sukses kayak kakak? Ya aku nggak ada patokan harus sukses kayak kakak sih. Aku pengen sukses untuk diri aku, bukan aku kayak aku harus kayak kakak nih, harus kayak gini, enggak. Tapi aku ngelakuin tuh buat mimpi aku sendiri gitu loh. Yang aku mau achieve tuh apa aja ya. Jadi guys, mungkin pada bingung ya kenapa aku kok sekarang bikinnya Q&A sama Atala. Karena hampir berapa tahun ini ngobrol kayak begini tuh jarang kesempatannya guys.
Kalau nggak aku yang sibuk, Atala yang sibuk. Bener nggak? Mama kan 9 tahun kemarin kan jarang ya gini sama Atala ya kan. Kalau nggak Mama di dapil, kalau nggak Atala yang lagi di tempat kakak syuting, kita jarang kayak begini guys. Jadi memang alhamdulillah COVID-19 ini menyatukan, seperti membayar yang kemarin kita nggak bisa kayak gini. Coba jam segini ya, biasanya ya ampun Atala udah kemana. Tapi jujur aku orang itu nggak bisa di rumah kelamaan guys. Soalnya itu udah pusing banget kan sebenarnya, kayak orang yang aku ketemu tuh itu aja. Tapi ya kita harus ya kan ketemu jalanin. mama kan seneng, dimasakin, Iya, tapi kangen sama diurusin. temen-temen juga kan di luar gitu. Kan kemarin ketemu sama Michael sama Dani. Iya, tapi maksudnya teman-teman aku yang lain gitu loh, yang teman-teman SMA aku kan pada di Indonesia kan, yang kuliah di luar gitu, teman-teman deket aku, dan sekarang nggak bisa ketemu gara-gara COVID ini, jadi agak ini juga sih, agak pusing juga gitu. Terus Atala gimana pesan-pesannya buat teman-teman segede Atala, seusia Atala untuk mengisi hari-hari lockdown ini? Ya inilah, kita tuh harus ngembangin hobi kita gitu loh, atau enggak kita lebih kreatif juga di rumah. Kita kreatifnya tuh harus yang tetap positif, Menghargai. ya menghargai sekitar gitu. Pokoknya walaupun di rumah tuh bukan berarti kita nggak produktif, gitu aja. Terus Atala gimana waktu itu? Kan Mama waktu itu belum tuntas ya. Waktu Atala kira-kira yang umur berapa tuh yang Atala tiba-tiba nggak sama Mama tuh, apa yang Atala paling kangenin dari Mama? Kapan ya? Ya waktu Atala umur 13 tahun yang tiba-tiba Atala nggak sama Mama yang di apartemen kecil itu Atala apa yang paling Atala kangenin? Jujur aneh ya, aku tuh baru kerasa itu sekarang. Kalau dulu mungkin gara-gara waktu itu kecil juga, terus ada UN kan waktu kelas 6, jadi aku lebih fokus ke sekolah sih. Aku nggak terlalu mikirin apa yang terjadi saat itu. Mungkin baru 2 tahun 3 tahun kemudian baru kerasa sih efek kayak gitu. Kelas 12 Efeknya lah. apa? Ya kelas 12 baru kerasa efeknya itu, ya baru ngeh banget gitu loh, kayak Kayak baru sadar. iya, teman-teman yang lain kan kalau pulang ke rumah kan ada bapaknya, ada ibunya gitu kan. Dan kalau kan waktu itu tinggal sama kakak tuh kelas 12. Jadi kakak juga syuting juga loh saat itu. Jadi beneran literally Kan ada Mama waktu itu udah di sini. Kamu yang maunya tinggal di sana karena deket dari sekolah. iya, ingat nggak? ini tuh soalnya aku tuh bangunnya tuh suka ini, Mepet. mepet gitu. Jadi cari rumah yang deket sama sekolah gitu. Hmm. Tapi dengan itu aku bisa belajar ini juga sih, kayak gak ketergantungan dengan siapapun gitu. Jadi aku udah bisa ngerasain kayak namanya kita Kayak kuliah di luar negeri gitu ya. nggak juga sih, kayak kita tuh in the end pasti kita tuh hidup sendiri sih pasti pada endingnya. Jadi ya mungkin udah kebiasa sih di sana gitu. Kayak gitu Jadi aja. kamu nggak berasa kangen sama Mama dong? Kangen lah, kangen, tapi Apa yang paling kangenin dari Mama? Cerewetnya apa? ya gitu lah. Pasti kan Apa? kalau ada mama di rumah kan bisa ngatur semuanya gitu kan, kayak ngatur makanan, terus pakaian. Ya tadi yang masakin berapa hari ini siapa coba? Mbak Feby tadi. Enak aja. Itu Mama yang ngatur semua, Mama yang masakin. Kan kompornya cuma 2, jadi mesti cepet masaknya. Jadi Atala alhamdulillah bisa melewati itu semua ya, nggak ada trauma kan Dek? Nggak ada sih untungnya, tapi bukan trauma sih, jatuh itu jadi Apa? kayak motivasi buat aku sih. Makanya kayak Positif berarti ya, alhamdulillah. ya nggak tahu sih aku ini jatuhnya positif atau enggak ya. Nah gimana? Motivasi untuk nanti kalau aku punya pasangan gitu, aku mempertahankan hubungannya gitu loh. Maksudnya kayak jangan gampang putus, jangan Iya. gampang pisah. Tapi emang kalau udah nggak bisa banget, baru aku lepas gitu loh. Kalau emang udah Artinya keputusan itu bukan dari Atala sebagai Bukan, kepala keluarga, iya. tapi kalau memang udah nggak bisa tuh pokoknya jangan dari Atala gitu kan? walaupun apa ya, walaupun apa ya udah salah gitu kan, mungkin kayak udah nggak sehat, udah toksik. Itu mungkin kayak keburukan dari
sifat aku yang sekarang ya, mempertahankan sesuatu tuh yang udah nggak baik sebenarnya gitu. Karena trauma lah itu namanya. Bukan trauma sih, gimana Iya, ya? Karena aku karena- nggak trauma dengan apa ya, dengan perpisahan atau cerai. Aku nggak trauma gimana kan banyak kan yang broken home terus narkoba, pakai obat terlarang gitu-gitu. Tapi aku nggak ngelihat itu menyelesaikan ini perceraian sih aku lihat ya kan. Kalau kita pakai obat terlarang emang orang tua kita Balik. nggak juga kan, malah kita makin hancur. Orang tua juga makin susah. sedih ya kan. Jadi kalau anak-anak broken home di luar sana seumuran aku juga, kalian pokoknya jangan give up ya kan. Jangan give up, terus kalian buktiin ke orang-orang walaupun orang tua gua nggak utuh, gua masih bisa sukses juga gitu. Kira-kira Atala bisa punya karakter seperti ini dari mana? Maksudnya Iya, dari siapa yang Atala paling ingat suka nasehatin Atala? Kan anak-anak itu seperti kertas kosong, nggak mungkin dia bisa punya pikiran gitu jujur tuh kalau dari dia tidak experience aku sih, dari experience aku sendiri selama mama papa pisah, aku menemukan itu gitu loh, jawaban itu sendiri gitu loh. Kayak plus aku nyontoh ke kakak juga kan, aku ngeliat kayak oh iya dia itu walaupun cerai dan lain-lain dia itu nggak terefek lah, nggak ngefek gitu loh. Dia tetap fokus dengan goals dia, tujuan dia, dan dia tetap lakukan itu. Dan itu ya salah satu contoh yang aku coba lakuin gitu loh, kayak gitu. Jadi sedih sih nggak apa-apa, wajar ya orang sedih ya kan, tapi jangan sampai terlalu lama bersedihnya gitu. Kita harus bangkit juga kan, soalnya kalau dipikir-pikir banyak juga orang yang lebih susah dibanding kita kan. Walaupun aku anak broken home tapi kan masih alhamdulillah punya rezeki dan lain-lain gitu. Dan Allah tuh nggak mungkin ngasih kita cobaan kalau kita nggak mampu gitu loh. Pasti ada hikmahnya gitu loh menurut aku. Amin. Berarti Atala dewasa dengan peristiwa-peristiwa itu ya. Iya lah pasti. Selama 8 tahun. Tapi Atala yang paling di-miss dari momentum dulu apa Atala? Ya keluar negeri bareng berempat. Terus Naik ekonomi ya. iya, terus apa lagi? Aku udah agak lupa sih jujur. Masa lupa? Apalagi ya rutinitasnya dulu ya. Dulu kan ke Eropa, ingat nggak terakhir Iya. berempat? Tapi maksudnya untuk di rumah aku lupa sih kegiatan berempat apa gitu. Kegiatannya dulu bowling. Kamu belum bisa bowling. Kamu masih kecil, pegang bola aja nggak kuat. Ke mall berempat gitu lah. Terus kayak gitu-gitu lah paling. Kalau di rumah itu nonton film berempat di ruang karaoke. Gitu-gitu lah paling. Ruang karaoke yang maksa itu di tengah-tengah itu. Terus berenang ya kan? Terus Sabtu Minggu ke supermarket. Ya kan? Iya, tapi udah agak lupa sih jujur ya. Kira-kira udah lama banget kan, tapi ya gitu lah. Terus Atala itu pokoknya orangnya sukanya beli mobil-mobilan, harus ada mobil dan apa namanya? Dinosaurus. Jadi dari dulu guys, Atala tuh jago banget gambar pesawat, dinosaurus. Ya itu, jadi aku dari dulu tuh suka juga gambar pesawat komersil gitu. Iya, jadi kamu nanti mau beli pesawat, amin. Amin ya Allah, private jet. Belajar dong nyetir pesawat sekalian. jangan, Keren kan, jangan. rambut udah kayak pilot tuh. Jangan. Mending kita ngasih job buat pilot gitu. Oh. Iya, Ini kita jadi berbagi kenapa nih pengalaman. kok bisa rambut tiba-tiba mendadak pendek? Kan mau nyoba hal baru, terus juga susah potong rambut zaman sekarang gara-gara lagi COVID. Jadi kita ya udahlah potong paling pendek aja biar nunggunya juga lama kan, sebulan paling sebulan 2 bulan, sama buang sial juga sih. Makanya semenjak aku botak tuh kayak aku lebih
positif dan Oh. termotivasi juga gitu loh. Berarti ini kayak berat di rambut kemarin ya sama di jambul ya. Mungkin makanya sekarang lebih fresh kayak gini sih. Jadi hal pertama mau ngapain kalau udah COVID selesai, kumpul sama teman-teman? Waduh, itu udah pasti banget lah. Terus aku kangen ke mall juga, nonton bioskop, terus apalagi ya? Ya pokoknya hangout lah sama temen-temen, karaoke bareng kan. Kan udah beli karaoke, mana mic-nya nggak Tapi kalau datang-datang. rame-rame itu lebih enak guys, karaoke rame-rame. Terus juga ya pokoknya ngumpul-ngumpul aja sama orang-orang yang tersayang. Oh, terus harapan Atala untuk mama apa? Ya semoga mama panjang umur. Semoga panjang umur, sehat selalu, terus Amin. pokoknya bahagia terus. Amin. Terus buat ini kakak, Buat kakak juga sehat Kak Vero. selalu, terus sukses terus. kangen nggak sama kakak? Ya kangen lah. Kalau kamu nonton, kalau kakak nonton, Aku suka bakso. oh. Ya kalau buat Fania nanti pokoknya harus urus mama. Kan mama kan ya sekarang tuh cerewet banget lah kan soal Fania. Pokoknya Fania tuh harus ini banget gitu loh. Mama tuh udah ngejaga Fania kan dari masih bayi banget sampai sekarang. Jadi Fania harus balas budi lah nanti. Kayak gitu. Oh, terus buat bapakmu apa? Buat papa ya semoga bahagia juga, terus sehat terus gitu, terus sukses juga. Terus apa mimpinya Atala? Mimpinya sih COVID kelar sih. Cuma itu jangka pendek. Mimpi jangka panjang, punya pesawat itu. Enggak lah. Aku Enggak. mimpi cuma jadi orang yang lebih bermanfaat buat orang-orang lain, terus bisa ngebantu banyak orang, terus bisa menjadi orang yang lebih baik aja sih. Kan kalau masalah kita nanti jadi orang yang kaya, punya banyak duit itu berjalannya waktu aja sih. Bonus sih menurut aku. Tapi kekayaan yang asli itu menurut aku tuh kayak gimana kita bisa membantu semua orang sih ya kan. Jadi filosofi Atala apa nih? Filosofi aku sih, Filosofi hidup. aku tuh nggak pernah pengen jadi orang yang paling kaya ya kan. Aku nggak targetin oh gue harus punya duit segini, nggak, dalam umur segini gue harus ini enggak. Yang penting kita tetap fokus pada hobi kita atau enggak pekerjaan kita, dan kita 99% harus kerja keras ya kan. Dan aku yakin semuanya bakal datang ke kita sendiri, mau itu jodoh, mau itu duit, mau itu mobil dan lain-lain tuh bakal ada sendiri kalau kita kerja keras. So, aku rasa kayak gitu. Soalnya kan banyak banget sih temen aku kan selalu bilang, Tal gue mau dong cewek cantik ya kan, cewek cakep Tal, gimana ya. Dia tuh nggak mau punya cewek jelek, tapi kan aku bilang nih ada satu teori sih dari aku ya. Kalau kita mau dapet cewek cantik nih buat yang seumuran aku ya, cewek zaman sekarang itu pasti nyari cowok tuh yang mapan ya kan, yang mapan terus mandiri. Jadi kalau kita pengen nyari cewek yang levelnya kayak gini, kita tuh harus menyamai atau nggak lebih lah, lebih di atas gitu. Jadi kalian fokus diri kalian masing-masing dulu, kalian sukses dulu ya, pasti jodoh bakal ada sendiri sih nanti. Aku rasa kayak gitu. Jadi pokoknya jadi cowok itu mesti berkualitas lah ya. Berkualitas dan mandiri sih. Oke, jadi itu karisma, wibawa, keren, cool tuh ada di situlah satu packaging. Iya, soalnya aku rasa kalau cewek-cewek ya, aku nggak tahu ini bener atau enggak ya, atau penglihatan aku doang. Kalau cewek-cewek ngelihat nih, misalkan cowok ini tuh kayak apa ya, dia tuh fokus banget dengan kerja kerasnya, terus nggak biarin
apapun ngedistract dia, kayak cewek bakal lebih Penasaran dan Iya. cewek itu bakal ngejar-ngejar. Wih. Kayaknya ya, nggak tahu, yang aku lihat kayak gitu sih. Jadi cewek-cewek tapi pasti kayak Atala gitu. kemarin bukannya ini malahan. Apa? Hah? Apa sih? Atala bukannya malah nurut kalau udah punya pacar. Nurut Kayaknya gimana? iya nurutin gitu. Atala kan tipenya gitu, nurut. Minta apa diturutin. Iya itu Kan lah. manjain Atala tipenya. Iya, aku tuh manjain mungkin gara-gara aku tuh terlalu sayang ya sama orang ya. Kalau emang udah. Jadi tips-tipsnya jadi cowok supaya langgeng apa? Kan kalau diturutin juga nggak menjamin apa-apa. Iya, itu kesalahan aku juga ya gitu. kan? Dan kita belajar tuh dari kesalahan kita, dan kesalahan aku tuh mungkin terlalu manjain orang ya kan, terlalu nurut sama orang walaupun ada beberapa hal yang salah gitu loh. Dan sekarang makanya aku mencoba untuk menjadi yang lebih baik dengan aku punya prinsip dan punya goals yang nggak bisa didistract siapapun gitu. Soalnya kan kita nggak tahu ya guys, maksudnya kayak mungkin pacar kita yang sekarang itu jodoh kita nggak sih Iya. nantinya. Jadi kita harus tetap fokus sama diri kita Jodoh kan sendiri. nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu jodoh. Jadi kalian punya pacar sekarang belum tentu kita nikah sama pacar Orang kita yang itu, sekarang. Jadi betul. kita harus tetap fokus dengan diri kita, karena kan yang membawa kita sih diri kita, nggak ada orang lain termasuk pacar kita. Jadi ya fokus di diri kita aja sih. Sama orang tuamu lah. Sama orang tua, keluarga. Iya. Jadi intinya guys, Atala nih September ini 21 tahun. Agustus. Oh iya, September Buset. kakak. Habis anaknya banyak guys. Atala 24. Saya lahir dari siapa sih? 24 Saya lahir Agustus. dari siapa sih? Jadi lucu nih guys, Atala lahir 24 Agustus 1999. Itu hari Selasa. Lewat operasi sesar jam 8. Bentar, mau aku toilet bentar. Lanjut. Jadi Atala ini begitu lahir kan lewat sesar. Begitu lahir nggak ada suaranya guys. Jadi sama dokter Azen ditepok gitu bokongnya, pok gitu, baru nangis wewe. Dan alhasil sampai sekarang anaknya pendiam. Apakah itu tanda-tanda Atala pendiam? Ya dia memang termasuk anaknya sangat tertutup. Jadi kalau tadi dia bisa ngomong panjang kali lebar itu guys, itu bener-bener Atala yang sekarang, seperti yang dia bilang, setelah 8 tahun mama papahnya berpisah, dia belajar dari kehidupan, dari tempat kerjaan dia syuting, jadi vlogger, jadi model, endorsement di Instagramnya dia. Ya alhamdulillah, artinya lewat Q&A sama Atala Naufal ini aku bisa melihat betapa anak ini alhamdulillah sudah sangat dewasa di usianya nanti 21 tahun, sudah punya visi ke depan tentang dirinya sendiri, tentang masa depannya sendiri. Nah insya Allah nanti aku akan bikin Q&A sama Feral Bramasta, anakku yang pertama, yang nanti September tanggal 11 akan berusia 24 tahun. Banyak banget yang minta aku bisa buka puasa sama Feral, sama Atala, dan sama Fania. Tapi sampai saat ini memang Feral masih sibuk. Jadi aku terus untuk bersabar ya, namanya juga anak sekarang ya, kerjaannya macam-macam. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa buka puasa lengkap sekeluarga bersama ketiga buah hatiku. Sekali lagi terima kasih buat yang udah like, share, comment, and subscribe. Dan boleh komen kira-kira nanti aku mau bikin konten apa. Yang jelas Q&A sama Fania juga aku akan buat dengan bahasa Fania ya guys ya. Dan mohon doanya, mudah-mudahan aku dan anak-anakku Feral, Atala, dan Fania selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, untuk kita sama-sama bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.